Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman Sobat PMR, perkenalkan nama saya Wira Nika Durgani dari PMR Wira SMA Negeri 1 Banjarnegara dengan nomor undi 11. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai tentang kesehatan mental. Kesehatan mental adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat menyadari kemampuannya, dapat berpikir secara positif, dapat berkontribusi pada komunitas, dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Agar teman-teman lebih mengenal apa itu kesehatan mental, yuk kita simak kasus berikut. Pada kali ini, izinkan saya untuk bercerita monolog tentang seorang anak SMA, yaitu Andi sebagai korban bullying dan Caca sebagai seorang motivator. Pada kasus ini berjudul Konflik Lumrah di Sekolah. Andi, kamu kenapa? Dari tadi aku lihat kamu itu murung terus. Aku nggak apa-apa, Cak. Enggak apa-apa gimana? Itu kamu kelihatan murung. Aku aku capek, Cak. Dari kemarin aku diajak terus sama teman-teman. Dibilang kutu buku lah, bahkan buku aku suka disembunyiin. Andi, itu serius. Namanya bullying. Kamu nggak boleh biarin gitu aja. Tapi aku harus gimana? Kalau aku beranikan diri untuk ngomong, nanti mereka makin kuat. Kalau aku diem, hati aku sakit. Rasanya kayak sendirian banget. Tenang, aku bisa bantu kamu kok. Tapi kamu beneran, Ca, mau bantu aku? Padahal kan target mereka bukan cuma aku doang. Kenapa sih aku mulu yang jadi sasarannya? Mungkin mereka iri sama kamu karena kamu itu pintar. Tapi kenapa ya aku terus ya? Karena mungkin mereka mencari yang lebih lemah. Tapi kamu harus berani ngomong. Kalau tidak, nanti kesehatan mental kamu semakin memburuk loh. Hah? Kesehatan mental? Maksudmu apa? Iya, betul. Seseorang yang mengalami bullying, biasanya kesehatan mentalnya turun loh. Tanpa mereka sadari, korban bullying itu bisa mengakibatkan depresi, bahkan bisa kehilangan minat belajar loh. Terus aku harus gimana, Ca? Tenang, aku temenin kamu buat konsultasi ke guru BK atau wali kelas. Tapi kamu serius, Cak? Beneran mau temenin aku? Iya, aku serius. Kalau gitu, ya udah deh. Aku akan coba beranikan diri. Makasih ya, Cak, udah mau dengerin cerita aku. Sama-sama. Tapi kamu beneran gak apa-apa kan? Kalau aku lihat-lihat, kamu itu akhir-akhir ini sering bolos sekolah loh. Iya, aku males sekolah karena itu mereka itu sukanya bully aku. Nah, maka dari itu, ayo kita konsultasi ke BK sekarang. Iya, tapi kamu temenin aku ya. Iya, Andi, aku temenin kamu kok. Nah, bagaimana teman-teman setelah melihat atau mendengar cerita dari kasus tadi? Dari yang kita lihat, Andi itu adalah korban dari bullying, sedangkan Caca, dia itu tahu kalau si Andi itu
adalah korban bullying dan kesehatan mentalnya turun. Nah, teman-teman penasaran kan bagaimana cara mengetahui seseorang atau teman kita yang mengalami gangguan kesehatan mental? Jadi, ciri yang pertama yaitu seseorang mudah emosi, mudah lelah, kemudian emosinya tidak terkontrol dengan baik, tidak bisa tidak bisa mengontrol pikirannya, lalu dia tidak mau terbuka atau bercerita kepada teman-teman sekitar. Lalu, apa dampak yang akan terjadi? Dampak yang akan terjadi biasanya dia itu akan merasa sulit berkomunikasi, kemudian menyebabkan kesehatan fisik menurun seperti penyakit jantung, penyakit hipertensi, bahkan bisa saja mereka menyakiti diri mereka sendiri. Bagaimana cara teman-teman mengatasi gangguan kesehatan mental? Jadi, yang pertama, teman-teman rutin berolahraga. Yang kedua, teman-teman makan yang teratur. Kemudian yang ketiga, menjaga pola tidur. Nah, teman-teman udah tahu kan ciri-ciri, dampak, dan solusi. Teman-teman semakin tahu kan setelah belajar mengetahui gangguan kesehatan mental. Kesimpulan dari video ini adalah tadi seorang Andi diceritakan sebagai korban bullying. Nah, teman-teman sebagai seorang relawan PMR Wira harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Jika ada seorang teman yang mengalami gejala-gejala atau gangguan kesehatan mental, teman-teman harus membantunya. Karena jika dibiarkan, maka bisa menyebabkan depresi berat loh. Bahkan kehilangan minat belajar, atau bisa menyebabkan kematian. Kemudian, refleksi untuk cerita ini yaitu dengan menggunakan 4P. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Dari peristiwa tadi yang terjadi bahwa Andi itu menjadi seorang korban bullying. Nah, teman-teman PMR harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Kita harus peka apabila ada teman yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kita harus membantunya, memberikan solusi, memberikan semangat agar mereka bisa pulih kembali. Kemudian, P yang kedua yaitu perencanaan atau perasaan. Jadi, perasaan setelah teman-teman mendengarkan apa yang saya sampaikan, teman-teman jadi senang kan? Bagaimana cara kita mengatasinya, bagaimana cara teman-teman mengatasi seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Kemudian P yang ketiga yaitu pembelajaran. Pembelajaran yang didapat tadi, teman-teman jadi tahu bagaimana cara mengatasi gangguan kesehatan mental, bagaimana cara teman-teman memberikan nasihat, memberikan motivasi. Kemudian P yang keempat yaitu perencanaan. Teman-teman setelah mengetahui gangguan kesehatan mental, pasti teman-teman lebih paham nih bagaimana rencana selanjutnya apabila ada teman yang mengalami gangguan kesehatan mental. Teman-teman sebagai relawan PMR Wira harus membantu teman tersebut agar menjadi bersemangat kembali. Mungkin itu saja refleksi dan kesimpulan yang bisa saya berikan. Untuk mengakhiri cerita ini, izinkan saya berpantun. Makan nasi dengan lauk. Makan nasi dengan ikan, dengan kerupuk agar gurih. Izinkan saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.